Halo, salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Masyarakat Indonesia terlihat bahagia merayakan bergabungnya Mes Hilgers dan Eliano ke Timnas Indonesia. Namun ada hal yang unik. Para pengamat sepak bola Malaysia selalu membahas Indonesia dalam berbagai hal. Contohnya kali ini Malaysia sibuk mencari ranking FIFA targetkan salib Indonesia. Dan mereka menyarankan jangan seperti Indonesia melawan tim yang terlalu kuat seperti Argentina atau Brazil. Namun, para supporter bola di Malaysia ramai-ramai memboikot turnamen ciptaan mereka sendiri dan mengharapkan mencari pelatih dari Korea seperti Shin Tae-yong. Jadi intinya, Malaysia tidak terima tim sepak bolanya tertinggal jauh oleh Indonesia. Berbagai cara pun akan dilakukan oleh Malaysia. Contohnya, membuat turnamen buatan mereka sendiri. Mari kita simak bersama. Okey, macam contoh, katalah Malaysia lawan Brazil misalnya. Dia memang glamour. Macam Indonesia lawan Argentina, dia glamour. Tapi dia tak berguna. Dan kita tahu menuju ke Pesta Bola Merdeka ni pun memang dah disuarakan ketidakpuasan hati di kalangan penyokong memang dan isu boikot ni. Chill guys, baru saja saya lihat angkat sumpah daripada Miss dan Eliano menjadi warga negara Indonesia. Tahniah untuk mereka dan yalah, it's a good opportunity untuk Timnas Indonesia sendiri dan ya tak sabarlah menunggu call up Indonesia untuk kelayakan Piala Dunia putaran ketiga dan Miss dan Eliano bakal join dan thank you so much to all of you mendoakan Miss dan Eliano ya. Ya, terima kasih banyak. Dan banyak lagi lah yang ingin saya bahas lagi. And guys, jangan lupa untuk World Cup kita akan fully memang Oktober ini penuh dengan berita-berita dan well guys, it's time Miss dan Eliano in Timnas Indonesia guys. Yes, alhamdulillah guys. Akhirnya kabar yang kita tunggu-tunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan akhirnya Mes Hilgers dan Eliano Reynders resmi menjadi WNI. Ya, hari ini Mes Hilgers dan Eliano Reynders telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan uniknya pengambilan sumpah bukan dilakukan di Indonesia tetapi di negara Belgia di kota Brussels. Dengan begini berarti Mes Hilgers dan Eliano Reynders siap untuk menjadi amunisi tambahan Timnas Garuda tanggal 10 nanti melawan Bahrain dan tanggal 15 melawan China. Kira-kira siapa yang akan geser posisinya oleh kedua pemain ini? Nanti kita bahas di postingan berikutnya. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada akhirnya ya, Mes Hilgers dan Eliano Reynders sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Semua bahagia ya. Alhamdulillah, manusia 121 miliar rupiah sudah resmi menjadi pemain Timnas Indonesia dan akan ya melakukan debutnya Mes Hilgers dan Eliano Reynders di bulan Oktober melawan Bahrain dan China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita harapkan, kita doakan ya, Mes Hilgers dan Eliano Reynders dapat membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan membawa Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, gua merinding banget guys ya. Sudah diambil sumpahnya Mes Hilgers dan Eliano Reynders di KBRI di Belgia tadi malam jam 8 malam ya. Bravo Timnas Indonesia. Telah resmi guys, telah resmi Mes Hilgers dan Eliano Reynders resmi menjadi WNI cuy, buset dah. Gila, akhirnya guys. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu guys.
Akhirnya ini kita tunggu-tunggu Miss Silger dan Eliano Renders resmi menjadi WNI cuy. Buset, aku bangga banget. Terima kasih Pak Erick Thohir. Terima kasih seluruh manajemen PSSI cuy. Buset dah, gue udah gak sabar cuy. Gue udah gak sabar guys menunggu Miss Silger dan Eliano Renders bermain melawan Bahrain dan China. Udah ini mah guys, pede banget. Kita pede banget guys. Udah pasti menang cuy. Udah pasti di bulan Oktober ini 6 poin auto guys. Buset dah. Gila guys. Si Marceng guys, OTW ini masih Marceng. OTW tergeserkan sama Eliano Renders. Dan juga center back kita udah pasti aman guys. Udah pasti aman guys, karena ada Rizky Ridho, Miss Silger, dan Bang Jaya di El Capitano. Buset dah, benernya mewah cuy. Bener-bener mewah nih, kayak gini dong. Kayak King Indo dong, gak ada tangga. Nggak cuma dijejein, langsung diproses. Langsung cepat prosesnya. Resmi sudah, Miss Silgers dan juga Eliano Renders menyandang status sebagai WNI. Dan langsung diposting sama Pak Erick Thohir di Instagramnya yang menyatakan bahwa dua pemain ini sudah selesai dan sah menjadi WNI serta siap untuk membela tim nasional Indonesia pada laga melawan Bahrain dan juga Cina Oktober nanti. Gue salah satu orang yang kegocek karena gue nungguin live-nya nggak ada, tapi tiba-tiba Tiba-tiba di IG-nya Pak Erick Thohir mengumumkan dengan video kalau Miss Silgers dan juga Eliano udah sumpah. Pemain 121M akan bela timnas Indonesia, bukan mimpi. Heh, meleng dikit. Dua pemain, Miss Silgers dan juga Eliano Renders, resmi sudah menjalankan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, baru aja. Tadinya nih ya, acara sumpah WNI mereka berdua itu live di YouTube, tapi nggak tahu deh menjelang, katanya jam 8 malam kan, menjelang itu tiba-tiba di take down videonya. Apakah ada seseorang gitu di sana? Mungkin Jairo kali. Udah cukup cocokologinya. Sekarang kita lihat Miss Silgers udah siap membela timnas Indonesia, tapi ini pecinya kegedean. Bodoh amat, nggak apa-apa, 121M bebas. Eliano juga siap bela timnas Indonesia. Dengan adanya Miss Silgers dan juga Eliano Renders, ini bakal jadi apa ya, tentunya kekuatan baru lah untuk timnas kita melawan Bahrain dan juga Cina 10 hari lagi. El Nyengir, lihat dong. Selama ini kita lihat El Nyengir megang bendera merah putih di pertandingan-pertandingan Twente. Kali ini kita lihat dia langsung megang bendera merah putih di acara sumpah WNI. Kalau tadi kita lihat El Nyengir, sekarang ada El Iano. Ada El Nyengir, ada El Iano. Dua-duanya resmi menjadi WNI. Cari poin sebanyak mungkin untuk berada di pot yang lebih baik. Ya, jadi kalau dalam situasi macam tu, memang kalau FM dia nak cari lawan betul macam Nizam cakap. Boleh cari lawan yang lebih kuat, tapi jangan cari lawan yang terlalu kuat. Habis awak cakap Brazil tadi. Itu tahun depan lah. Tahun depan 10 tahun lagi ke. Kau ada lagi kuat lah kan. Sebab macam contoh, katalah Malaysia lawan Brazil misalnya. Dia memang glamour. Macam Indonesia lawan Argentina, dia glamour. Tapi dia tak berguna. Sebab kalau nak peratusan untuk menang tu sangat rendah. Jadi kalau cari lawan yang macam mungkin 100 ranking ke 80, ranking ke 90 yang masih lagi kita boleh lawan. Sekurang-kurangnya kau dapat seri pun masih okey. Kalau menang tu memang bonus lah. Jadi pada saya memang kena bijak cari lawan yang boleh membantu kita dapatkan mata ranking yang kita boleh dapat. Bila sekali main tu terus dapat matanya banyak. Dan lepas tu terus akan jadi bagi manfaat kepada pasukan kebangsaan, macam waktu macam disangkakan lah, untuk duduk dalam balang yang lebih elok supaya mengelak jumpa tim kuat. So adakah itu menunjukkan bahawa itu adalah antara punca kenapa kita wajib menang, sebab kita berdepan pasukan yang tengah terumbang-ambing juga? Boleh jadi, tapi pertamanya sebab ini kejohanan kita sendiri. Ya, kita memang Pesta Bola Merdeka ni tak ada negara lain yang buat, kita je yang buat. Kalau lain mungkin nama dia lain lah. Macam Thailand ada dia punya kejohanan sendiri. Jadi kalau tak seronok jugalah, sebab rasanya masa tahun lepas kita kalah tu ramai juga yang rasa ralat. Sedangkan Kipanggon masa tu pun rasa sangat ralat juga sebab tak berjaya menang. Jadi saya rasa memang itu banyak perkara lah Nizam. Satu perkara macam awak cakap di terumbang ambing. Sebab kita bercakap mengenai penyokong kan, dan kita tahu menuju ke Pesta Bola Merdeka ni pun memang dah disuarakan ketidakpuasan hati di kalangan penyokong. Memang diwar-warkanlah kempen memboikot Pesta Bola Merdeka ni. Dan boikot ini bukanlah kerana performance pasukan,
Jadi adakah ini akan memberi kesan kepada persembahan kita di Pesta Bola Merdeka ni dengan isu boikot ni? Saya boleh cakap boleh bagi kesan juga sebenarnya, sebab kalau tanya macam Kipanggon sendiri, dia pun sangat menghargai sokongan-sokongan orang kita. Dia selalu datang. Dulu dia selalu sebut Malaysian public. Kalau dalam sidang media dia seronok lah dia merujuk kepada kita yang datang ke sini, Malaysian public tu. Awak sebagai seorang wartawan dan juga peminat bola sepak tempatan, awak nampak ada beza ke apa yang boikot yang sedang dijalankan ini berbanding dengan, sebab kita pernah tengok sebelum-sebelum ni pernah je di mana ada boikot, ada luahan tidak puas hati kepada FAM, kepada badan-badan yang mentadbir ni lah. Ada beza, apa perbezaan kempen boikot yang ini berbanding yang sebelum-sebelum ni? Adakah yang ni nampak lebih berat ke, ataupun ada benda lain yang awak rasa membuatkan ia mungkin sedikit berbeza? Kalau saya rasa dia lebih berbeza mungkin sebab capaian tu lebih luas. Lebih luas dengan media sosial. Jadi perkara tu nampak lebih sampai dekat semua orang. Lagi pula lebih besar-besaran mungkin. Titik tolak kepada boikot ni adalah kerana peletakan jawatan Kipanggon. Mereka rasa macam dia adalah feel good factor kepada skuad kebangsaan Kipanggon ni. Jadi bila dia tak ada, dan mungkin banyak pula cakap-cakap cerita yang tersebar sepanjang waktu dia letak jawatan, dan sekarang ni bila FM sendiri pun beri penjelasan, jadi dia jadi macam penyokong ni rasa macam mungkin mereka rasa macam muak dengan apa yang berlaku kan. Tapi macam saya cakap tadi, benda ni boleh diubat dengan syarat Malaysia menang. Sebab so semudah itu, asal menang confirm datang balik? Tak juga, saya tak boleh kata 100%. Sebenarnya kalau kita mau maju itu jangan takut berhadapan dengan tim yang lebih kuat atau dibilang Malaysia terlalu kuat ya. Karena kalau kita tidak pernah berhadapan dengan tim yang lebih kuat atau yang dibilang sangat kuat, mana kita tahu sejauh mana kekuatan kita melawan sepak bola yang bisa dibilang mungkin biasa saja. Dari situ kita tidak akan punya tolak ukur tentang kecepatan kita, mungkin tentang teknik yang kita miliki atau harus seperti apa. Kita tidak pernah ada tolak ukur ataupun pengalaman yang mengarah ke sana. Justru pelajaran itu bisa kita dapatkan setelah kita mencoba berhadapan dengan tim-tim yang kuat. Maka kita pasti bisa memperbaiki cara bermain kita agar lebih maju lagi. Dan untuk bergabungnya Mace Hilgers ya dengan Eliano setelah mereka disumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, Anda lihat kebahagiaan ada di mana-mana ya saat melihat Mace Hilgers dan Eliano bergabung dengan Timnas Indonesia dan pada akhirnya bisa ikut membela Timnas Indonesia melawan nanti Bahrain dan Cina di tanggal 10 dan 15 Oktober. Semoga saja apa yang menjadi harapan semua orang bahwa mereka bisa memperkuat tim Indonesia dan membawa Indonesia kepada kemenangan dengan 6 poin besok dan menuju Piala Dunia itu semoga tercapai ya dengan adanya kehadiran mereka, dan semoga Timnas Indonesia juga terus melaju pesat dan terus terbang tinggi. Amin. Sampai di sini, Luli Kania, temani waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur dan menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.